Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zurnia Iriani Agustin dengan NIM P0 7133124058 dari Prodi Sanitasi Program Diploma 3 Jurusan Kesehatan Lingkungan. Jadi, pada hari ini saya akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada sumur gali pompa, yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah penyihatan air yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Abdul Khair SKM MSI. Inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Adapun tujuan IKL dapat dilihat pada teks berikut. Adapun jenis-jenis sarana air minum atau SAM adalah sebagai berikut. Saya melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada sumur gali pompa yang bertempat di rumah warga milik Bapak Sulistyo di Komplek Kria Asri Abadi 1, Jalan Tunas Baru, Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Inspeksi kesehatan lingkungan sumur gali pompa atau pompa tangan yang pertama, apakah pompa rusak atau lepas dari dudukannya sehingga kontaminan bisa masuk ke dalam sumur? Jawabannya tidak, karena dapat dilihat jika di sini pompa masih bagus dan tidak terlepas dari dudukannya. 2. Apakah lantai plesteran atau dudukan tidak ada atau tidak utuh sehingga kontaminan bisa masuk ke dalam sumur? Jawabannya tidak, lantai plesteran atau dudukan masih utuh. Ketiga, jika ada lubang inspeksi, apakah tutupnya tidak ada atau tidak utuh sehingga kontaminan dapat masuk ke dalam sumur? Jawabannya tidak. Tutup sumur masih sangat utuh sehingga kontaminan tidak dapat masuk ke dalam sumur. 4. Apakah ada kekurangan atau kerusakan di dinding sumur yang terlihat? Dari yang saya lihat, tidak ada. 5. Apakah apron atau lantai di sekeliling sumur tidak ada atau tidak utuh untuk mencegah kontaminan masuk ke dalam sumur? Jawabannya tidak. Apron atau lantai di sekeliling sumur ada dan utuh. 6. Apakah saluran air limbah tidak memadai sehingga dapat menyebabkan genangan di area sekitar sumur? Dari pengamatan saya, sama sekali tidak ada genangan air sehingga berarti saluran air limbah memadai. 7. Apakah pagar atau batasan yang melingkari sumur tidak sempurna sehingga binatang dapat memasuki area sumur? Area sumur tertutupi oleh pagar sehingga sangat aman karena binatang tidak bisa masuk ke area sumur. 8. Apakah ada sarana sanitasi dalam jarak 15 meter dari sumur? Jawabannya iya. Dalam jarak kurang dari 15 meter dari sumur terdapat sarana sanitasi lain yaitu jamban sehat. 9. Apakah ada sarana sanitasi di bagian lebih tinggi dalam radius 30 meter dari sumur? Jawabannya tidak ada. 10. Apakah ada tanda-tanda sumber pencemar lain yang terlihat dalam radius 15 meter seperti binatang, sampah, pemukiman, tempat babs, dan penyimpanan bahan bakar? Dikarenakan sumur ini bertempat di rumah salah satu warga yang ada di komplek perumahan yang jarak antar rumahnya berdekatan, sehingga dapat dikategorikan ada tanda-tanda sumber pencemar lain yaitu permukiman. 11. Apakah ada titik masuk ke akuifer yang tidak terlindung dalam radius 100 meter seperti sumur terbuka atau sumur bor? Dari pengamatan lingkungan sekitar, tidak terdapat adanya sumur terbuka atau sumur bor dalam jarak kurang dari 100 meter, sehingga akuifer atau air tanah yang ada pada sumur pompa ini dapat dikatakan aman. Berikut ini adalah penilaian faktor risiko sumur gali dengan pompa atau pompa tangan. Dari hasil pengisian formulir yang saya lakukan saat inspeksi, jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak 2 poin dari 11 poin pertanyaan. Kesimpulannya, sumur gali pompa yang saya periksa saat inspeksi kesehatan lingkungan ini berada di risiko rendah. Sekian video inspeksi kesehatan lingkungan pada sumur gali dengan pompa yang saya lakukan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.